Oke, pada kali ini saya akan membuat konten. Nah, di depan saya nih udah ada iguana ataupun green iguana, teman-teman. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari mana sih asalnya iguana ini dan makanan dia apa, terus perawatannya itu gimana. Nah, saya akan menjelaskan secara detil. Kalau salah-salah sedikit wajar. Oke, di sini ada iguana yang berukuran 1 meter, teman-teman. Nah, iguana ini adalah kadal tropis, teman-teman. Habitat dia di tropis. Penyebar luasannya itu di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan di Kepulauan Karibia, teman-teman. Jadi kadal ini bukan kadal asal Indonesia, teman-teman. Tapi kebanyakan orang awam itu menyebut kadal bunglon. Nah, di orang-orang dulu nih, biasanya anak-anak sekolah dulu nyebut kadal bunglon atau kadal bunglon surai itu. Jadi ditangkapin, disangkanya itu kadal iguana ini, teman-teman. Padahal bukannya, teman-teman. Kalau bunglon surai itu memang mirip persis seperti iguana, cuma untuk size-nya tidak bisa sebesar ini. Kalau untuk iguana ini dia bisa besar sampai 1,5 meter sampai 1,8. Nah, kalau ciri-ciri iguana ini, teman-teman, dia di sini ada jengger ya, seperti ayam jago. Di bawah ininya jengger, ya. Ini jengger. Nah, terus di bagian atasnya ini sisik, teman-teman. Cuma dia kayak duri, ya. Ini sisik, tapi dia kayak duri. Dari atas kepala sampai ke pangkal ekor. Wish, apa itu? Ternyata retik, teman-teman. Di sini ada ular sanca di dalamnya. Mungkin dia terprovokasi, jadi strike. Ya. Oke, kadal iguana, kadal yang hidupnya di tropis ya, teman-teman. Ya, kenapa di sini ada? Karena memang dari importir itu mengimpor yang secara legal ya, teman-teman. Secara legal resmi untuk dipelihara di Indonesia, teman-teman. Nah, untuk merawatnya sendiri sangat mudah sih sebenarnya, teman-teman. Cuma agak sedikit bahaya juga kalau yang belum tahu ya, teman-teman. Jadi ngerawatnya itu kita harus setiap pagi itu jemur. Karena bunglon lagi iguana ini dia memerlukan sinar matahari, teman-teman. Karena dia aktif di siang hari, kalau di malam hari dia tidur. Untuk makanannya juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Lihat, dia makan makanannya itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi dia juga memerlukan seperti protein hewani. Nah, di sini kan dia makan sayur-sayuran nih. Terkadang ada serangganya. Nah, itu dia buat protein dia tuh serangga. Jadi pemakan serangga juga, teman-teman. Nah, lihat iguananya makan. Nah, ini adalah iguana jantan, teman-teman. Ciri-ciri iguana jantan itu dia mempunyai kayak di sini lemak. Nah, di sini bagian ini tuh kayak gini nih. Agak membesar ya, teman-teman. Di sini bagian samping-sampingnya ini kayak lemak gitu. Nah, kalau untuk yang betina biasanya dia agak ramping, langsing di sininya. Tidak ada benjolan seperti ini, teman-teman. Oke, coba kita kasih makan lagi. Nah, untuk warnanya pun dia banyak macamnya, teman-teman. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, termasuk ini warna hijau, dan juga ada yang albino, teman-teman. Nah, perbedaannya dengan kadal surai itu, bunglon surai yang di Indonesia terus sama iguana, bedanya itu udah kelihatannya
dari size ukurannya juga udah beda. Kalau iguana ini dia bisa panjang 1,5 meter sampai 1,8 meter teman-teman. Nah, ini aja hampir meter, mungkin lebih meter. Nah, untuk kadal surai ataupun bunglon surai itu memang hampir mirip sih kayak iguana, cuma size-nya dia nggak bisa gede kayak iguana. Terus kalau bunglon surai itu masih kerabat deket sih sama soa layar, soa payung teman-teman. Kalau bunglon surai itu mereka dari suku Agamidae kalau nggak salah, ya itu. Nah, untuk kadal-kadalan pun dia bisa mengganti kulit lamanya teman-teman. Nah, ini dia lagi shading ataupun lagi ganti kulit ya teman-teman. Lihat tuh, jadi bisa berubah. Dan warnanya itu ketika dia ganti kulit semakin cerah teman-teman, semakin terang, semakin cerah, bagus ya. Nah, jadi kalau jenis kadal-kadalan dia mengganti kulitnya yang tidak kayak ular ya teman-teman, tidak seperti ular. Kalau ular kan langsung sekaligus. Kalau si kadal-kadalan ini enggak, sama dengan kayak biawak air ataupun Varanus salvator. Nah, jadi sebagai bagian teman-teman. Kadang di sini, nah di sini dulu. Nah, ini pangkal ekor. Oke. Nah, kenapa saya pakai sarung tangan? Jadi kukunya dia nih lebih tajam dari kuku biawak teman-teman. Tuh lihat, kalau seandainya saya nggak pakai sarung tangan dan pada akhirnya terkena juga di sini cakarannya dia, lecet teman-teman. Lihat, jadi kukunya itu tajam, lebih tajam dari biawak. Lihat. Oke, kita angkat ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Bantu lagi karena dia lagi pasca ganti kulit ya. Warna itu semakin cerah. Nah, untuk memelihara dia saya lupa menjelaskan tadi ya. Untuk memelihara dia memang sudah gampang teman-teman. Kalau yang sudah biasa melihara memang enak. Jadi melihara dia itu setiap hari harus kita jemur, terus juga harus kita kasih makan ya tentunya, karena memang kalau iguana ini kan herbivora, jadi makanya tuh harus setiap hari sayuran. Mau dikasih daging juga bisa, tapi dilatih harus dari kecil ya. Nah, galak nggak sih bang kalau iguana tuh misalkan ya contoh, kalau kita sering handle seperti ini, kalau kita sering interaksi seperti ini, jadi iguana tuh kayak terbiasa dengan manusia teman-teman, karena kita lus-lus, kita sayang-sayang gini tuh, malah dia lebih suka dilus kepalanya. Ketika kita lus kepalanya, mata dia merem. Nah, jadi biar iguana kita nggak galak, kita harus setiap hari dihandle, kita handle terus berinteraksi dan dilihatkan ke keramaian orang, diajak main supaya terbiasa dengan manusia teman-teman. Terus ketika kita tidak menghandle, hanya kita mengasih makan terus, iguananya nggak dihandle nih, kandang terus akan kasih makan terus, tapi jarang dihandle, ya udah galak gitu. Jadi galak. Kalau ini view dari kecil sering dihandle, jadi sampai segini pun tetap anteng. Ya paling suka banget dilus kepalanya teman-teman. Nah, di bagian kepalanya ini masih ada kulit lamanya, jadi sedikit saya bantu. Nah, ini dia. Oh, dia nggak suka. Oh iya ya. Oke. Kayak duri ya. Ini teman-teman yang di atasnya ini. Padahal ini tuh sisik tau.
habitat dia adalah di Amerika Selatan ataupun Amerika Tengah dan kepulauan Karibia. Oke, iguana. Oh, ternyata ular yang di dalam ini, ular sanca di dalam ini, dia marah terus menyundul teman-teman. Karena memang mungkin di sini kan bolong nih, kelihatan ada gerakan di atasnya, jadi dia strike. Mungkin beranggapannya ancaman. Push, no, sakit. Sakit asli teman-teman. Kalau kita nggak pakai sarung tangan ada jadi kukunya itu lebih tajam sekali. Dan minggu lagi. Jadi masih kita bantu karena belum selesai ini teman-teman. Dia kayak merasa takut tadi pas disundul ular. Mau kemana kamu? Sakit. Sebenarnya dia nggak bakal gigit sih, cuma saya aja yang panik. Memang antisipasi ya teman-teman, antisipasi itu perlu. Karena hewan seperti ini memang susah ditebak untuk ya nggak selamanya hewan ini anteng kan. Yang namanya hewan gak punya pikiran. Jadi kita harus antisipasi itu perlu. Tadi habis dijemur sekalian kasih makan, dan di sini saya kasih makan nggak mau, ternyata dia udah kenyang. Lucu teman-teman, kalau udah jinak begini lucu. Jadi kalau yang ini memang benar-benar dari baby banget, dari anakan banget, kita rawat ya teman-teman. Setiap hari kita interaksi, setiap hari kita jemur, setiap hari kita rawat lah, handle. Nah, jadi karakter dia anteng begini. Jadi nama generiknya dia itu Grand Columbia. Grand Columbia. Warnanya cakep, jadi kayak jadi warna hijau, tapi kayak sedikit didominasi sama warna biru, bercak-bercak warna biru. Oke, mungkin segini dulu penjelasannya ya. Kalau ada salah-salah kata, maaf, tolong dibenerin karena memang kita masih sama-sama belajar teman-teman mengenai reptil dan hewan-hewan yang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share banyak-banyaknya. Salam damai.